Salam olahraga pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ko David. Sebelumnya saya ingin mengucapkan untuk teman-teman semua pecinta sepak bola Indonesia, semoga selalu sehat, selalu sukses melakukan aktivitasnya setiap hari. Kabar gembira dari PSSI, yaitu Ketua PSSI Pak Erick Thohir, telah menyatakan bahwa kita Indonesia keluar dari AFF, ya. Tentunya kita tahu bahwa AFF ini adalah eh, penuh dengan mafia. Kita tentunya masih ingat bahwa eh, beberapa tahun yang lalu, ya, pemain kita sempat dicederai oleh pemain Vietnam. Nah, itu dengan tujuan supaya Indonesia kalah, ya. Nah, kemarin waktu kita lawan Filipina juga, mestinya kita mendapatkan hadiah penalti, tapi kita tidak diberikan penalti. Akhirnya Indonesia kalah. Seandainya diberikan penalti, kemungkinan Indonesia eh, imbang, ya, imbang karena penalti itu 99% masuk, hanya 1% aja yang gagal. Nah, walaupun timnas kita yang U22 tidak masuk ke babak berikutnya di AFF, artinya tidak lolos dari penyisihan, tapi kita bangga terlahirlah beberapa pemain muda yang bisa memperkuat tim senior, ya. Ada satu dua pemain yang bisa memperkuat tim senior, itu sangat bagus, ya. Nah, eh, untuk Sintayong saat ini sedang fokus ke tim senior, ya. Jadi tim senior untuk menghadapi Australia, China, Bahrain, sama terakhir Jepang. Nah, fokus untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saya akan membahas Liga Inggris. Tentu kita tahu bahwa setiap tahunnya pada saat Natal, untuk liga-liga seperti Jerman, Itali, Spanyol itu kan diliburkan. Nah, yang tetap main itu adalah Liga Inggris, ya, namanya Boxing Day. Umumnya biasanya Boxing Day itu tim-tim besar akan pesta gol, ya, akan pesta gol, ingin menunjukkan bahwa paruh musim mereka lah juaranya, seperti itu. Nah, tentunya kita tahu bahwa Liverpool tetap kokoh di puncak klasemen, berhasil menjinakkan Leicester dengan skor 3-0. Nah, walaupun, ya, Liverpool itu tertinggal dulu di menit 6 oleh Ayew, ya. Setelah itu di menit 45 plus 1 Gakpo berhasil mencetak gol penyeimbang jadi 1-1. Nah, di babak kedua ada Jones di menit ke-49, dan lagi-lagi Mo Salah, ya, di 82 menit ke-82 Mo Salah berhasil mencetak satu gol lagi. Jadi 3-1 untuk keunggulan Liverpool. Nah, dengan kemenangan ini Liverpool sekarang memiliki 42 poin dengan 17 pertandingan, lebih sedikit satu pertandingan dibanding klub-klub lainnya. Artinya mereka kalau menang lagi masih punya kredit 3 poin lagi, ya. Nah, jadi yang tim-tim lain sudah 18 kali pertandingan, Liverpool masih 17 kali pertandingan. Nah, kita tentunya tahu juga bahwa Chelsea di kandang itu kalah, ya. Chelsea di kandang itu kalah lawan Fulham, ya, di menit ke-18 Cole Palmer berhasil mencetak gol, tapi di babak kedua, ya, Wilson dari Fulham berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1, dan di menit 90 plus 5 itu ada Muniz yang mencetak gol untuk keunggulan Fulham. Nah, di sini dengan positifnya Chelsea akhirnya
dikalahkan juga oleh Fulham ya. Kita tentunya tahu bahwa Fulham ini adalah tim-tim yang biasa duduk di peringkat 10 ke bawah ya. Bukan 10 besar tapi di luar 10 besar. Oke. Nah, di pertandingan lainnya juga ada Arsenal. Arsenal tuh berhasil mencetak satu gol ya. Arsenal itu mencetak satu gol eh, dengan susah payah juga ya, susah payah berhasil mencetak satu gol. Nah, sedangkan Bournemouth lawan Crystal Palace itu mainnya 0-0, Brighton juga 0-0. Nah, Southampton atau disebut Southampton itu dikalahkan oleh West Ham 0-1 itu pada menit 59, gol dicetak oleh Bowen. Ya, nah sedangkan di kandang Newcastle berhasil meraih 3 poin dengan 3-0 lawan Aston Villa. Nah, tentu kita tahu bahwa Liverpool Newcastle di menit-menit awal di menit kedua itu sudah unggul 1-0 lewat Wilson ya. Nah, di babak kedua 1-0 bertahan sampai babak pertama selesai. Di babak kedua di 59 menit eh, Alexander Isak berhasil mencetak gol untuk keunggulan Newcastle 2-0. Nah, setelah itu di penghujung babak kedua di menit 90 plus 1 ya. eh, Akhirnya Julington ya berhasil mencetak gol 3 jadi 3-0 untuk keunggulan Newcastle. Nah, tentu kita tahu bahwa ada satu tim kecil yang sangat fenomenal di tahun 2024 ini, yaitu pemain-pemainnya semua adalah pemain-pemain buangan seperti Erlangga, itu pembuangan dari MU dan lain-lainnya. Banyak sekali pemain buangan. Nah, itu Nottingham Forest ya. Nottingham Forest ini berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur 1-0 ya. Di babak pertama di menit ke-28 Erlangga berhasil mencetak 1-0 ya untuk keunggulan eh, Forest. Nah, hasil ini sampai babak kedua selesai tetap 1-0. Nah, yang paling menyakitkan adalah Manchester City ya. Di tuan rumah sebagai tuan rumah di Stadion di Stadion MCT. Nah, menjamu Everton di menit ke-14 MCT berhasil mencetak gol lewat Silva. Lalu gol tersebut dibalas oleh eh, Diaye oleh Diaye di menit 38. Nah, babak pertama 1-1 di babak kedua MCT mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol, yaitu mendapatkan penalti yang dieksekusi oleh Haaland, tapi sayang sekali Haaland tetap gagal melakukan eksekusi penalti. Jadi skor tetap 1-1 dan MCT hanya berhasil mengantongi 1 poin. Ya, itu sangat menyakitkan. Kita tahu Haaland jarang sekali gagal dalam penalti. Nah, yang paling menyakitkan lagi itu adalah setan merah Manchester United bertandang ke Wolverhampton. Kita tahu Wolves adalah peringkat 19 atau 20. Nah, MU mengalami kekalahan 0-2. Artinya 2-0 dimenangkan oleh Wolverhampton. Tentu kita tahu bahwa Kapten MU Fernandes di menit ke-47 itu kartu merah ya. Di menit 47 itu kartu merah. Nah, di menit ke-58 Wolverhampton berhasil mencetak 1 gol lewat Cunha. Nah, di 90 plus 9 giliran eh, pemain Asia ya. Pemain Asia yang cetak gol itu pemain dari China ya. Dari China Hichan ya. Hichan berhasil mencetak gol jadi 2-0 untuk
Wolverhampton. Nah, ini di luar dugaan, teman-teman, di luar dugaan. Jadi, dengan kekalahan MU di kandang Wolverhampton, sekarang MU, ada di peringkat 14 ya, turun lagi di peringkat ke-14 dengan, 22 poin, 18 kali pertandingan. Nah, sedangkan MCT itu ditahan imbang oleh Everton. Sekarang posisinya ada di peringkat ke-7. MCT dengan 28 poin, 18 kali pertandingan. Nah, sedangkan Chelsea kalah dari Fulham itu turun. Tadinya peringkat kedua, sekarang turun ketiga, digeser oleh Arsenal. Chelsea dengan 35 poin tapi 18 kali pertandingan. Nah, sedangkan Arsenal mengalahkan tamunya kemarin dengan menang 1-0. Nah, sekarang Arsenal itu ada di peringkat kedua dengan 36 poin, 18 kali pertandingan. Nah, sedangkan Liverpool tetap kokoh di puncak klasemen dengan eh, santai ya, dengan santai dengan 42 poin, masih punya satu kali pertandingan, artinya baru melakukan 17 kali pertandingan. Nah, sedangkan MCT itu sudah di peringkat ke-7 dan Tottenham Hotspur sekarang di peringkat ke-12 ya. Dengan kalah dari Forest, dia sekarang di peringkat ke-12 dengan 23 poin. Nah, teman-teman, tentang MCT dan MU. Jadi dua Manchester ya. Dua Manchester ini kita tentunya tahu hampir 10 pertandingan MCT kalah. Kalau tidak salah hanya menang satu kali, terus draw-nya 3 atau 4 kali. Nah, pertandingan sudah 13 atau 14 kali pertandingan. MCT hanya menang satu kali. Eh, kita jujur bingung apa yang terjadi dengan MCT ya. Seandainya memang banyak pemain yang cedera, tapi tentunya tidak separah ini kalahnya gitu loh, tidak separah ini. Nah, untuk posisi Pep Guardiola, apakah masih aman? Saya pikir untuk 1 bulan ke depan masih aman. Karena dengan statusnya baru memperpanjang kontrak 1 tahun lagi, dengan berhasil menjuarai beberapa kali Liga Inggris dan Liga Champion dan piala-piala seperti UEFA, seperti Carabao Cup. Jadi untuk MCT ini eh, sampai akhir Januari saya rasa Pep masih tetap aman dan saya yakin Pep adalah pelatih bagus, tentunya bisa membawa MCT untuk kembali ke jalurnya. Walaupun tahun ini targetnya bukan juara lagi, tapi targetnya hanya mencapai 4 besar. Jadi finish 4 besar. Nah, kemungkinan MCT masih ada peluang ya. Nah, kalau untuk Chelsea kita tentunya tahu itu angin-anginan. Nah, sedangkan kalau Arsenal kita tahu bahwa Bukayo Saka kan cedera. Nah, kalau Saka cedera, terus Odegaard cedera. Kalau dua pemain ini cedera, sama Saliba cedera, bertiga ini cedera, Arsenal itu pasti melorot ke bawah lagi ya. Artinya pasti kalah lagi karena tiga pemain ini ada pemain yang sangat bagus yang merangkul ya, merangkul artinya sebagai tulang punggung pasukan Arsenal gitu. Nah, kita masuk lagi ke Manchester United. Tentunya kita tahu bahwa belum lama ini MU adalah ganti pelatih, mendatangkan Amorim ya, Amorim. Amorim ini pemain yang pelatih yang bagus. Dia bisa membawa Sporting Lisbon juara Liga Portugal beberapa kali. Nah, ini pelatih yang bagus, tapi dengan datang ke MU sebagai pelatih MU, kita tentunya melihat bahwa sejak menangani MU banyak kekalahan ya. Banyak kekalahan, dikalahkan oleh Arsenal, kemarin dikalahkan oleh Wolverhampton, sebelumnya kalau nggak salah tuh Brentford ya.
Nah, itu dikalahkan Brentford juga ya, tim-tim kecil aja bisa mengalahkan MU. Ibarat tuh sekarang MU itu, eee, mulai lagi dari nol ya, mulai lagi dari nol. Nah, apakah teman-teman yakin Amorim ini bisa membawa MU kembali ke jalannya ya, minimal 4 besar lah. Nah, kalau saya masih tetap optimis, karena baru datangkan pelatih, beberapa kali pertandingan, tidak menang. Apakah harus ganti pelatih lagi? Kan tidak mungkin, karena, eee, untuk mengganti pelatih lagi, otomatis MU akan mengeluarkan dana yang sangat besar, ya, sebagai kompensasi ke Amorim. Nah, tentunya MU akan melihat sampai Januari atau Februari, kalau memang kalah terus kemungkinan ada penggantian. Tapi kalau seandainya pelan-pelan Amorim bisa membawa MU kembali ke jalurnya, misalnya naik masuk ke 10 besar, nah kemungkinan, Amorim akan dipertahankan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, video kali ini. Jangan lupa memberikan like, comment, and subscribe di video saya ini. Tentunya masukan-masukan dari teman-teman sangat berarti bagi saya untuk tetap, bikin video ya untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.